Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tririnawati, mahasiswi program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Angkatan 7. Kali ini saya akan memaparkan presentasi yang merupakan pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Associate Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Bejo Santoso, MT, PhD. Judul presentasi ini adalah Implementation Behavior Finance in Islamic Stock Market Analysis from Maqasid Syariah Perspective. Berikut adalah beberapa topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini yang meliputi 9 topik. Topik yang pertama, pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. Fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Behavior Finance dikatakan sebagai ilmu keuangan dengan memasukkan ilmu psikologi dan sosiologi dalam sebuah ilmu fundamental yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Adanya ilmu sosiologi dan fisiologi dalam ilmu keuangan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari teori fundamental ke teori behavior finance, dari kondisi kepastian menuju ketidakpastian, dan dari yang rasional ke cenderung irasional. Perilaku investasi bias terdiri dari bias kognitif dan bias emosional. Bias kognitif adalah kecenderungan seseorang untuk mengambil keputusan berdasarkan pengamatannya sendiri. Sementara itu, bias emosional adalah kecenderungan seseorang untuk mengambil keputusan berdasarkan emosi atau perasaannya. Sebagian besar teori mainstream mengabaikan manusia sebagai makhluk utuh, yaitu makhluk rasional, emosional, dan spiritual, mengecualikan manusia sebagai makhluk individu, anggota masyarakat, keluarga, negara, dan sekaligus hamba Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam lembaga pasar modal syariah perlu dihadirkan seperangkat nilai kemanusiaan yang baik bagi perilaku pasar modal untuk mewujudkan tujuan syariah atau maqasid syariah. Oleh karena itu, diusulkan agar teori, model, dan operasi pasar model Islami mengadopsi nilai-nilai utama yang dilembagakan dalam institusi pasar ini, termasuk teori perspektif yang terutama berkaitan dengan aspek psikologi manusia. Tokoh behavior finance yang pertama, Richard Thaler, yang merupakan seorang ekonom Amerika yang memenangkan hadiah Nobel Memorial dalam ilmu ekonomi pada tahun 2017, yang merupakan profesor dari ilmu perilaku dan ekonomi di Booth School of Business University of Chicago. Dia dianggap sebagai salah satu pendiri ekonomi perilaku, bidang ekonomi yang relatif baru, yang memperhitungkan kelemahan manusia seperti bias dan kurangnya kemauan saat menentukan proses pengambilan keputusan. Berikutnya ada Amos Tversky yang merupakan seorang psikolog kognitif dengan pelatihan signifikan dalam matematika yang membawa dampak banyak pengetahuan yang mendasar bagi ilmu kognitif. Di antara hal-hal lain yang mempelajari bias kognitif dan manajemen risiko, isu yang diterapkan dalam disiplin ilmu antara lain ekonomi dan hukum.
Selanjutnya ada Daniel Kahneman yang merupakan seorang psikolog Amerika yang mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 2002 yang dinasionalisasi Israel. Melakukan studi penting dalam pengambilan keputusan, penilaian, teori perilaku keuangan, perilaku ekonomi, serta ekonomi eksperimental. Behavior Finance Theory merupakan bagian dari neoklasik. Kritik aliran heterodok terhadap neoklasik. Teori heterodok adalah teori liberal yang lebih dikenal sebagai teori ekonomi pasar dan teori radikal atau yang biasa kita sebut sebagai teori ekonomi terpusat. Teori heterodok bukan merupakan teori besar seperti teori liberal maupun radikal, namun teori heterodok mampu menjelaskan dan memberikan solusi bagi beberapa negara di luar negara barat, khususnya negara berkembang. Selanjutnya, terkait teori heterodok dan teori mainstream. Adapun kelemahan teori mainstream merupakan pendekatan neoklasik yang dinilai mereduksi keadaan dunia nyata. Teori mainstream menganggap setiap individu bersifat rasional dalam melakukan pilihan, namun kenyataannya kadang-kadang manusia sebagai pengambil keputusan juga dipengaruhi aspek lain seperti aspek emosional, etika, dan moral. Teori mainstream kurang relevan diterapkan di negara sedang berkembang karena ada perbedaan pranata sosial, budaya, dan moral. Asumsi neoklasik setiap individu bersifat rasional dan bertujuan memaksimalkan kepuasan dalam setiap aktivitas pilihan. Manusia hanya dipandang sebagai individu yang bersikap rasional, material, logis, realistis, dan empiris yang merupakan pandangan dari aliran materialisme. Kemudian, terkait keunggulan dari teori heterodok, bahwa banyak dipraktekkan dan banyak mengalami kesuksesan terutama di negara yang sedang berkembang, yaitu di Asia. Kemudian teori heterodok sangat memperhatikan nilai-nilai lokal, agama, kondisi struktural, serta kultural yang ada di negara yang sedang berkembang. Teori heterodok sangat memberi ruang bagi aktualisasi LSM lokal maupun global, serta mendorong pemberdayaan konkret untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Kemudian, untuk implementasi dari teori heterodok, contoh di Jepang, bahwa agama mampu membentuk nilai-nilai dasar masyarakat Jepang yang bermula sebagai etika dari para pejuang samurai, kemudian dianut masyarakat luas setelah melalui pengaruh agama Konfusianisme dan Buddhisme. Adapun untuk implementasi di Indonesia, yaitu terkait dengan penerapan nilai lokal, wisdom mampu menggerakkan dari ekonomi, mempertahankan lingkungan, kesejahteraan komunitas, misalnya Aceh, Bali, Jawa, Dayak, dan lain-lain. Topik selanjutnya terkait dengan teori perilaku keuangan. Secara definisi, keuangan perilaku di sini dibedakan dalam 3 cara. Yang pertama, bahwa keuangan perilaku adalah integrasi ekonomi dan keuangan klasik dengan psikologi dan ilmu dalam pembuatan keputusan. Kemudian, keuangan perilaku merupakan suatu usaha dalam menjelaskan penyebab beberapa anomali yang teramati dan dilaporkan dalam literatur keuangan. Kemudian, teori perilaku keuangan merupakan studi bagaimana investor membuat kesalahan dalam penetapan secara sistematis dan kesalahan mental. Riset bidang teori perilaku keuangan sebagai latar belakang bahwa behavior finance merupakan teori yang berfokus pada dampak psikologis yang dimiliki investor terhadap keputusan keuangan. Dan investor pasar terkadang membuat keputusan
ketika kondisi pasar penuh dengan ketidakpastian. Konsep keuangan perilaku mempertimbangkan berbagai jenis investor dalam hal resiko terkait dengan keputusan investasi. Secara definisi bahwa behavior finance adalah model penalaran investor yang mengacu pada proses emosional dalam pengambilan keputusan, atau dapat diartikan bahwa sebagai aplikasi ilmu psikologi dalam disiplin ilmu keuangan. Perilaku investor dalam pengambilan keputusan ada 4 hal, yaitu anchoring, representativeness, kemudian availability, bias, dan overconfident. Secara prinsip, di sini adalah berkaitan dengan pembuatan keputusan, kemudian kondisi ketidakpastian, percaya tren karena beranggapan bahwa lebih menguntungkan, dan adanya perasaan terlalu percaya diri. Sebagai sasarannya di sini adalah proses pengambilan keputusan, kemudian sifat dalam pengambilan keputusan dan faktor-faktor yang mempengaruhi atau faktor pengaruh di dalam pengambilan keputusan. Cara kerjanya bahwa konsep behavior finance itu mempertimbangkan atau memperhitungkan berbagai jenis investor dalam pandangan risiko yang terkait dengan keputusan investasi. Pada dasarnya ada 5 macam investor dalam pasar modal yang dikenal sebagai The 5 Why Model. Kelompok tersebut dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu risk taker yang terdiri dari kelompok petualang dan selebritis, kemudian ada risk averse yang terdiri dari kelompok individualis dan guardians, dan straight arrow ini merupakan kelompok yang tidak dapat dimasukkan ke salah satu dari 4 kelompok tersebut. Emosi atau kekuatan dalam bias psikologi dapat membuat investor mengabaikan hal-hal negatif mengenai sesuatu yang telah dikenal dan diketahui secara emosional. Sebagai tujuannya di sini adalah tentang maximize return dan minimize risk, kemudian individual welfare dan cognitive psychology. Kritik teori perilaku keuangan. Yang pertama, bahwa perilaku keuangan hanya mengajukan temuan empiris yang membantah dari teori keuangan tradisional berbasis rasionalitas. Teori perilaku keuangan atau perilaku keuangan berkaitan dengan studi psikologi investor dan perannya dalam membuat keputusan keuangan. Asumsi rasionalitas bahwa investor real dipengaruhi oleh bias psikologis sehingga pengambilan keputusan kurang optimal. Selanjutnya, bahwa pasar tidak selalu efisien yang ditunjukkan adanya anomali pasar yang dijelaskan dalam hal risiko. Elemen dari model teori perilaku yang digunakan di sini adalah kognitif psikologi, maximize return, dan minimal risk-nya, dan individual welfare. Nah, pada intinya atau kesimpulan adalah maximize return for individual welfare. Sebagai proposisi bahwa behavior finance teori merupakan pendekatan psikologi investor kognitif untuk mewujudkan kesejahteraan individu dengan memaksimalkan return dan meminimalkan risk di pasar modal. Terkait dengan beberapa penelitian yang disampaikan oleh beberapa penulis, contohnya Berber and Odian tahun 2000, Cheng tahun 2007, kemudian Yexiam et al. 2013, Neff et al. Tahun 2015, dan Tikosinski et al. Tahun 2016. Artikel terkait tersebut dapat disimpulkan bahwa kajian terkait behavior finance pada dasarnya masih mengedepankan aspek psikologi dan berdasarkan pada asumsi perilaku rasional, bahkan terkadang terlalu overconfidence. Makosid syariah. Menurut Ahmad Al-Rashuni, bahwa makosid sebagai kiblat para mujtahid, metode berpikir dan menganalisa, membuka dan menutup sarana
memperhatikan tujuan-tujuan manusia, menghilangkan kejenuhan dan memupuk etos kerja, dan sebagai perangkat dakwah. Tujuan Allah menciptakan syariat. Dalam pandangan Asy-Syatibi, Allah menurunkan syariat atau aturan hukum bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jika dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum, maka maqasid syariah terbagi menjadi 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan ad-duriyah, al-hajiyah, dan al-tahsiniyah. 5 unsur pokok maqasid syariah disebut sebagai usul al-khamsah, merupakan bagian dari kebutuhan al-duriyah, sehingga memerlukan atau memelihara kelima unsur itu adalah mutlak untuk dilakukan. Al-Syatibi mengurutkan dari kelima pokok tersebut, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Perbedaan konsep Islam dan konsep Barat. Di sini ada beberapa contoh. Misalkan konsep Islam yang terkait dengan hak dasar manusia ada 5 hal dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adapun konsep Barat menyatakan bahwa hak dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan primer. Kemudian konsep Islam terkait dengan hak dan kewajiban adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan bersifat tawazun. Adapun konsep Barat bahwa perhatian kepada hak-hak lebih besar dibandingkan dengan kewajiban fisik. Selanjutnya konsep Islam yang berkaitan dengan hak kewajiban bersifat value-bound, seperti dilarang nikah sesama jenis. Adapun konsep Barat, hak-hak bersifat free of value, di sini bebas dari nilai seperti diperbolehkannya nikah sesama jenis. Selanjutnya, konsep Islam yang terkait hak seseorang ini dibatasi. Oleh karena itu, hak orang lain seperti dilarang menghina simbol-simbol yang dihormati umat lain walaupun adanya kebebasan di dalam berpendapat. Adapun konsep Barat menyatakan bahwa hak seseorang tidak dibatasi oleh hak orang lain, seperti tidak ada larangan berpendapat walaupun menyinggung pihak lain atas nama kebebasan berpendapat. Berikutnya konsep Islam yang berkaitan dengan kepentingan agama, dalam hal ini Islam di atas segala kepentingan. Sedangkan konsep Barat menyatakan bahwa tidak melihat kepentingan agama sebagai suatu yang diperhatikan karena konsepnya dibangun atas paham sekuler. Berikutnya, konsep Islam yang berkaitan dengan hak dan kepentingan umum harus didahulukan dari hak dan kepentingan individu. Sedangkan konsep Barat menyatakan tidak ada kejelasan tentang hubungan hak dan kepentingan pribadi di satu sisi dengan hak dan kepentingan umum di sisi yang lain. Model teori maqasid syariah merupakan keadaan di mana orientasi dalam kegiatan individu maupun dalam masyarakat, dalam hal ini transaksi dan muamalah, mengarah pada sasaran perwujudan kesejahteraan dan keadilan dunia dan akhirat. New Concept terkait dengan teori perilaku keuangan yang dibingkai dengan maqasid syariah, yaitu maximize return for individual welfare based on falah and maslahah. Dalam theoretical model, bahwa psikologi investor based on falah and maslahah merupakan model perilaku investor dalam mengambil keputusan dalam transaksi yang mendasarkan pada keuntungan individu yang maksimal, namun falah atau kemenangan dan kesuksesan bersama di dalam masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat. Kesimpulan bahwa teori perilaku keuangan pada implementasinya masih banyak kelemahan sehingga penerapannya belum dapat maksimal dalam mewujudkan kinerja pasar modal terutama di negara-negara berkembang. Penerapannya di pasar modal syariah khususnya dalam meningkatkan kinerja maka perlu dikemas menggunakan kerangka maqasid syariah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama
yang mana hal tersebut penting karena pada dasarnya kebanyakan teori fokusnya adalah pada asumsi kesejahteraan individu. Theoretical model implementasi behavior finance theory pada pasar modal syariah jika dilibatkan konsep baru, maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan pasar modal syariah dengan indikator yang perlu dikembangkan tersendiri. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.